alaihi wasallam. Alhamdulillah kerawan Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Mauladawilah dari Malang. Tapi malam hari ini beliau luar biasa untuk menyempatkan memberkahi majelis Maulid Simtuduror yang ada di Karanggayam Blitar ini. Beliau terbang tadi sore dari Jakarta, dari Kalimantan langsung ke sini. Masya Allah, semoga berkah kerawuan dari Al-Habib Abu Bakar, kita semua terus istiqomah membaca Maulid Simtuduror dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama datuk beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Habib Abu Bakar senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan. Dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari ilmu-ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Malam hari ini juga dirawi Habib Musin bin Muhammad Al-Habsi, wonten Habib Jufri bin Hamid Al-Hamid, wonten Habib Muhammad Al-Haddad. Alhamdulillah, mugi-mugi para habaib ingkang hadir niki senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin sedaya. Lan alhamdulillah malam hari ini juga dirawi ini calon manten Gus Asmi. Wah. Gus Asmi, alhamdulillah. Ini wau kula tangleti. Entuk cewek ngendi Gus? Arek Surabaya Gus. Ternyata istrinya juga bonek mania. Wah. Gus Asmi, wes kita siap merayakan nanti gitu. Wes diharap ngubengi Blitar. Karena Gus Asmi ini juga orang Blitar. Jadi kalau saya Blitar Barat, Gus Asmi Blitar Timur. Nggih. Sesama wali murid. Raja Wali, Lim. Alhamdulillah, semoga Gus Asmi ini senantiasa diberi kesehatan dan semoga terus istiqomah mengajak kita semua untuk bersolawat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa. Nanti bisa untuk memperkuat keimanan kita dan untuk mempertebal keimanan kita. Malam hari ini juga hadir Mr. James. Jimmy apa James? Wong Inggris iki jenenge angel iram. Mr. James. Nah, kalau keju selonjor saja. Mr. James. Jadi penerjemahnya itu namanya Pak Mustafa. Jadi Mr. Jem ini kayak keliru Mr. Jem. Dikira 5 km kagak ngejem. Mr. James. Enek sini. Mr. James. Alah mbuh wis pokoke Mr. Jim ngono. Mr. Jim ini aslinya adalah mana Ustadz Mustafa? Amerika. Texas. Loh. Nanti kalau ada yang bisa komunikasi bahasa Inggris, boleh tanya ke beliau. Where do you come from? How are you? What is your name? I love you full tank. Full tank applause. Jadi Mr. Jem nanti untuk penguat keimanan kita semua. Beliau 3 hari yang lalu alhamdulillah minta disahadatkan saya. Beliau datang sendiri dari Las Vegas ya. Texas. Dari Texas. Saya sampai khawatir jangan-jangan di sana mafia ini. Wah. Geng Texas. Dereng nate ibu-ibu teng Texas belum pernah ya? Pun nate? Kilan perapatan nih loh. Lah. Biar nggak tegang Bib izin ya. Jadi Mr. Jem ini dari Texas. 3 hari yang lalu diantar sama Pak Mustafa. Pak Mustafa ini rumahnya Buntaran Rejotangan Ngunut Tulungagung.
Nah, Mr. Jem ini minta disyahadatkan. Saya nggak percaya. Siang-siang saya capek lagi ngontrol pemasangan paping sama penataan sorsengon. Kemudian beliau datang pakai celana pendek. Ini kok ada orang Amerika ini mau apa? Gus ini dari Texas. Wah, tambah dredeg saya. Kenapa saya dikunjungi mafia Texas ini? Ada apa? Kesalahan apa kita? Nah, ternyata Pak Mustafa bilang ke saya, nyun sewu Gus, minta waktunya sebentar apa bisa? Mr. Jem ini pengen syahadat dan beliau sangat ingin tinggal di Indonesia. Lah kenapa kok ingin masuk Islam? Katanya Islam itu damai, tenang. Artinya simpelnya apa? Yang dari Texas, yang terkenal, Texas. Wow. Ketika biasanya anak muda-muda itu kalau bebas, istilah di sini beb, semisal ada tempat bebas, wah di sana Texas los, Texas los. Yang Texas saja masuk Islam dan sekarang ikut rutinan Sabilu Toba, lah apalagi kamu yang Islam KTP. Nah, ini waktunya ngaca semua nanti ya. Nanti biar cerita kenapa kok beliau ini ingin masuk Islam. Nanti biar cerita nanti. Tapi setelah kita mendengarkan dauh-dauh dari Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Mauladawilah. Nanti Habib Abu Bakar biar memberi dauh-dauh kita, biar kita itu mendapatkan ziyadatul ilmi, mendapatkan tambahan ilmu, dan semoga apa nanti yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar benar-benar nafi, manfaat, dan menjadikan kita semua yuqoribuna ilallah, mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan malam hari ini luar biasa, ini yang kayak saya sampaikan tadi Bib. Jadi sound system yang pasang-pasang di luar itu saya nggak pernah bayar, mereka datang sendiri dengan alasan ingin mendapatkan keberkahan dari seluruh jamaah yang membaca sholawat ini. Jadi ada 10 sound system. Blitar, Tulungagung, kadang Malang juga datang, Surabaya, Malang, iya. Mr. Jem itu dari Texas bawa sound kadang. Ya, alhamdulillah malam hari ini ada Kompak Audio, Ansor Audio. Wah, ini miliknya sahabat Ansor ini, Pak. GP Pro Audio, Al Muttaqin Audio. Wah, Al Muttaqin luar biasa ini. Ada namanya Audio Al Muttaqin, tapi yang pasang biasanya garangan juga ini, Beb. Ini Adistia Prima Audio, SLM Audio, AK Musik, SRD Audio, DG Audio, HS Audio. Semoga son-son yang ikut khidmah pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari musibah dan bala, dijauhkan dari kemaksiatan, dan semoga diberi kelancaran rizki dan keberkahan dalam setiap niat kebaikannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita membaca Maulid Simtuduror seperti biasanya nggih. Semangat. Saya minta tolong yang awal-awalnya ngerokok tolong dimatikan dulu, nanti nggak enak sama Rasulullah kalau sampai Rasulullah hadir melihat rokoknya jenengan nggak pantas kayak rokoknya murahan gitu lah ngisi-sini ST ya, dicecek dulu, menghormati Maulid, dan nanti insya Allah di tengah-tengah sebelum Mahalul Qiyam kita mendengarkan dauh-dauh dari Habib Abu Bakar. Nyun sewu dalam tenginggil, saya di atas ini tadi sebenarnya yang paling layak beliau, secara ilmu juga tinggi beliau, usia tinggi beliau, nasab tinggi beliau. Gus Ikdam ini wis mek menang ditresnani garangan karo mak-mak rondo-rondo lah nggih. Tapi beliau mboten kersa, Gus jenengan yang punya tempat ini harus di sini. Akhirnya gawing kayak gini nggak berani. Kita mau duduk di tengah nggak berani. Jadi ini bokong separuh turun ini. Nggak berani kita.
daripada kualat nanti, ya dah. Tapi kalau kamu yang disuruh kayak gini malah pecicilan naik dampar paling. Mesti tambah pecicilan. Nggih, monggo kita kayak biasanya tawasul, kemudian nanti baca simtuduror, kita khusyuk bareng-bareng ya. Nanti setelah itu kita mendengarkan tausiah dakwah dari beliau Habib Abu Bakar. Kemudian nanti kalau ada yang bisa bahasa Inggris, mungkin mahasiswa atau siapa, perempuan atau laki-laki, kalau pengen tanya ke Mr. James, kenapa kok masuk Islam, kenapa kok Indonesia, nanti silahkan dipersiapkan itu. Nanti kalau keliru ya malu, minimal ya agak kayak Gus Ikdam, luwes bahasa Inggris. Nggih. Ngapunten lho Gus. Weh, Gus Asmi arep rapi. Wajahe malih bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba lanal habiba Muhammadan wassalatu wassalamu ala khairi man qad wujida habibuna Muhammad qiblatuna Muhammad mursyiduna Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qalbi wa yansharihu biha sadri wa yuqarribuni ila habibil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, terkhusus guru kita, panutan kita, pimpinan kita, guru Ikdam. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Sariyah. Fi khair wa lutuf, fi khair wa lutuf, fi khair wa lutuf, wa afiyah, wa surur, wa khubur, bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah. Para habaib dan Habib Muksin Al-Habsyi, seluruh para habaib, para alim ulama, para guru, para kiai yang sudah saya anggap sebagai guru-guru saya sendiri, juga para pejabat TNI maupun sipil maupun Polri. Jadi saya tuh sangat bangga hadir di sini. Saya tuh kemarin ini saya baru datang dari Kalimantan, acaranya sahabat saya wakil gubernur di sana, Bapak Asnur. Itu saya salut itu. Beliau sistemnya itu, caranya orang itu diajak mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang diajak mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dari Kalimantan masuk ke Jawa, ke Blitar, ketemu Gus Ikdam. Diajak membaca Maulidur Rasul agar kita semua ada di hati Nabi Muhammad. Karena maaf, ilmu tanpa mahabbah kepada Nabi nonsen. Boleh Anda alim, boleh Anda ngerti kitab ini, kitab itu, tetapi ketika tidak ada mahabbah kepada Nabi, nonsen. Boleh dibandingkan ulama yang sekedar pinter ceramah, pinter mengajar, sama ya ulama yang mengajar tapi ahli sholawat, sirnya beda, barokahnya beda. Dan itu saya lihat ada di dalam diri Gus Ikdam. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda.
Semua saya ini jatuh hati sama Gus Ikdam, akhlak beliau. Akhlaknya itu luar biasa. Orang itu akhlaknya luar biasa. Semakin tinggi semakin nunduk, semakin tinggi semakin nunduk. Ilmu padi yang beliau pakai itu. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dapat barokah ya. Semua yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqukum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Hadratullah di bulan yang mulia, di saat yang mulia, kita menggapai malam Lailatul Qadar dengan tarawih, dengan Al-Quran, dengan tahajud, dengan maulidur Rasulullah. Maulid Nabi Muhammad ini kita, jadi gini ya, orang kita ini bulan Ramadan ini luar biasa. Yang kita kejar itu malam Lailatul Qadar. Luar biasa Gus Ikdam. Orang diajak membaca maulud, khusyuk, ingat kepada Nabi. Tidak peduli siapapun yang hadir di sini. Tidak ada. Kita semua ini harus jujur saja ahli dosa semuanya. Tidak saya, tidak semua. Saya akui saya ahli dosa. Tapi ada majelis sabilut taubah untuk mengantar kita kembali kepada Hadratullah. Jadi begini, ingin saya membahas masalah malam Lailatul Qadar, dan juga berkat majelis sabilut taubah ini juga ada saudara kita dari Amerika ya. Ampun ini pun Bos. Mr. Jimis. Ya saya ini kan lidah-lidah Arema, jadi sulit untuk ngomong Amerika, itu sulit bahasa Inggris. Lidah-lidah Malang. Ya. Mr. Ngamutan? Jimis. Jim apa Jimis? Jimis. Ya, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umur, fi khair wa lutuf afiyah. Nah gini yang menyenangkan hati Nabi loh, jangan dikira enggak loh. Orang ahli maksiat jadi taubat itu menyenangkan Rasulullah. Orang masuk Islam itu menyenangkan Rasulullah. Penyebab mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi keterangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalam kitab Al-Ghunyah beliau menerangkan bahwa setiap malam Lailatul Qadar Sayyidina Jibril turun ke bumi untuk mengajak musafahah, untuk mengajak berjabat tangan mukminin, mukminat. Nah, tanda bagi seseorang yang diajak musafahah, berjabat tangan oleh Sayyidina Jibril, yang pertama bulu merinding. Yang kedua, hati yang biasanya congkak, hati yang biasanya beku kaku, tiba-tiba lunak itu hati di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, tanpa disadari Anda meneteskan air mata. Kalau Anda mendapati saat-saat seperti itu di bulan Ramadan, cepat-cepat minta doa kepada Allah. Karena Anda sedang mengalami malam Lailatul Qadar. Jadi beda waktu fadhail, beda waktu mustajab. Ingat-ingat, ada fadhail, ada mustajab. Kalau fadhail itu mulai maghrib sampai subuh. Tapi kalau waktu mustajab, yang apabila kita berdoa tidak ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, itu bukan ditentukan tidak ada. Kebiasaan para wali
mendapatkannya pas orang sedang lezat-lezatnya tidur di atas jam 12 malam. Kapan terjadinya? Kebiasaan, tidak dipastikan loh ya. Kebiasaan tidak lebih dari 2 menit. Itu pas. Kan orang itu ada yang kelihatan pepohonan bersujud, ada yang kerasanya itu macam-macam orang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, kalau Anda sedang mendapatkan saat itu, cepat-cepat minta kepada Hadratullah. Loh, itu kan ada keterangan bahwa Sayyidina Jibril setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak lagi turun ke bumi. Naam, Sayyidina Jibril setelah wafatnya Nabi, beliau tidak lagi turun ke bumi untuk membawa wahyu. Saya ulangi, Sayyidina Jibril tidak lagi turun ke bumi untuk membawa wahyu. Tapi apabila malam Lailatul Qadar, Sayyidina Jibril turun ke bumi. Apabila di hari Arafah, Sayyidina Jibril turun ke bumi. Dan juga diterangkan di dalam kitab Nurul Dhalam, kalau ada seorang mukmin mukminah ketika dia sakaratul maut, dia dalam keadaan wudu, dihadiri oleh Sayyidina Jibril. Nah, kalau dapat malam Lailatul Qadar, minta kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun di alam mimpi. Jadi makanya kita niat itu kalau baca Maulid Syumtuturor ini yang dibaca aulia-aulia itu, waduh, ahli mimpi Nabi semuanya itu. Karena saudara tahu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau tuh jadi ulama besar, ingat-ingat, jadi wali besar ketika ibunya sedang hamil, beliau sedang mususi beras. Pas dapat Lailatul Qadar, minta kepada Allah untuk bayi yang ada di dalam perutnya untuk menjadi alim besar, wali besar. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menjadi ulama besar, menjadi wali besar, keberkahan ibunya ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang kita panggil-panggil biar dapat malam Lailatul Qadar? Siapa yang kita panggil-panggil agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tidak akan ditolak oleh Allah? Sayyiduna Muhammad. Apabila di akhir zaman pintu-pintu langit sudah tertutup, berdoa dengan segala cara tidak diterima oleh Allah, tinggal ada satu pintu yang tidak akan ditutup oleh Allah ila yaumil qiyamah, yaitu Babul Mustafa, pintu suci Sayyiduna Muhammad, yang disabdakan oleh Hadratur Rasul, is'alullah wad'u ismi fa innani safi'ul lakum ila rabbikum. Mintalah kalian semua kepada Allah, sebut-sebut namaku, nama Nabi Muhammad, karena aku yang akan menyampaikan permintaanmu kepada Allah. Minta biar bisa mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad, mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sembarang mimpi. Orang kafir bisa didatangi oleh Nabi, ini Nabi lain daripada yang lain, saudara-saudara. Beliau bukan hanya Rasulullah, tetapi Sayyidu Rasulillah. Bukan hanya Habibullah, tetapi Sayyidu Ahbabillah, huwa Maulana Muhammad. Ketika ada pasangan suami istri Yahudi dan Yahudiyah melihat tetangganya mengadakan acara Maulidur Rasul, istrinya bertanya kepada suaminya, apa yang dilakukan oleh tetangga kita? Memperingati kelahiran nabinya. Tertidur.
Istrinya tadi mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, masuk ke tempat tetangganya dengan sahabat-sahabat Hadratur Rasul. Ditanya oleh perempuan Yahudi tadi kepada Nabi, "Ya Muhammad, labbaiki." Dijawab oleh Nabi, "Labbaiki." Kata perempuan Yahudi tadi, "Aku bukan golongan daripada umatmu. Kenapa engkau menjawab daripada ucapanku?" Kata Nabi Muhammad, "Tidaklah aku menjawab ucapanmu kecuali aku melihat di Lauhil Mahfuz bahwa engkau akan masuk ke dalam ajaranku." Kata Nabi. Bangun, cerita kepada suaminya, ternyata suaminya persis mimpinya sama. Dua-duanya masuk ke dalam ajaran Maulana Muhammad, barokah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah." Siapa orang yang berhasil melihatku di alam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu arti terang-terangan? Bagi seseorang yang sudah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, inda sakaratul maut, ketika sakaratul maut, yang kata Maulana Imam Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih, setiap orang ketika meregang ajal, ketika dia sakaratul maut, diganggu 70.000 syaitan mengajak orang tersebut mati dalam keadaan tidak membawa iman. Tetapi kalau Nabi Muhammad hadir, tapi kalau Sayyiduna wa Maulana Muhammad hadir ketika Anda sakaratul maut, 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya akan hilang, saudara-saudara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar." Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali melewati jalan yang sebelahnya. Kalau ada Sayyidina Umar, setan lewat jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar? Bagaimana dengan guru Sayyidina Umar, yaitu Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad hadir, sudah khas. Jangan Anda takut. Saya ini ahli dosa, nggak bisa pimpin Nabi. Jangan Anda takut. Kita semua ini umat Nabi Muhammad. Yang beliau bersabda, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku, kata Nabi, bukan hanya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tetap akan disyafaati oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Anda sudah berhasil memandang wajah suci Nabi Muhammad, orang-orang yang sering melihat muka suci Nabi Muhammad, ketika dia bangun dangir tidurnya melihat dunia tambah benci, ingin cepat-cepat mati, karena kenikmatan di alamul barzakh adalah kumpul dengan Nabi Muhammad, adalah bercengkrama dengan Nabi Muhammad. Yang kita baca tadi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saudara, pendidikan utama dari ibunya, tidak diakui menjadi anak sebelum mimpi bertemu dengan Nabi. Setelah mimpi bertemu Nabi, tidak diakui menjadi anak sebelum bertemu terang-terangan dengan Hadratur Rasul, atau disebut yaqadhatan. Yang disebut Imam Sya'rani, tidak mungkin orang bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadhah kecuali harus melewati 247.000 makom pangkat kewalian. Dan itu sudah dialami oleh Habib Ali. Apa yang dialami oleh beliau? Allah.
Hari pertama beliau memandang muka suci Nabi. Jamalu Muhammad ibn Abdillah 100%. Hari kedua ketampanan Nabi 200%. Jadi Nabi Muhammad ini pahami pemahaman ini. Mukanya itu di zaman Nabi Muhammad bersama sahabat, zaman ini, zaman kita sekarang, sampai nanti di yaumil qiyamah itu tartaqi wa tartaqi wa tartaqi, tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan. Ilmuhu tartaqi wa tartaqi wa tartaqi. Ilmunya tambah naik terus itu. Nurnya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Habib Ali itu dilihat tambah tampan, hari kedua 200%, 300%. Ini Jamalu Muhammad bin Abdul, terus ketampanan muka suci Nabi Muhammad sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai nanti ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajhu Rasulullah, jangankan muka Nabi Muhammad, jangankan syafaat Nabi, ludahnya Nabi Muhammad kita minta. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada ma'ul kautsar, lebih berharga daripada ma'ul zamzam, lebih berharga daripada nikmal jannah. Lianna jasadan Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhluqat, huwa maulana Muhammad. Ketika Sayyidat Aisyah As-Siddiqah di tengah malam gelap gulita terjatuh jarum beliau, tidak ada cahaya apapun saat itu. Masuk Badrul Budur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib ril khalqi kullihim. Maulaya salli masuk cahaya muka suci Nabi Muhammad terang benar, huwa maulana Muhammad. Sampai Sayyidat Aisyah mengatakan kepada Nabi, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya muka suci paduka. Doa Nabi Muhammad kepada Sayyidat Aisyah, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Duhai Tuhan, ampuni dosa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang nampak maupun tidak nampak. Kata Nabi, apakah kau senang dengan doaku ini? Kata Sayyidat Aisyah, tentu wahai Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini doaku kepada umatku setiap selesai sholat. Kita semua tidak peduli kaya, miskin, ahli dosa, semuanya didoakan oleh Rasulullah. Jangan pernah putus dengan majelis Sabilut Taubah. Jangan pernah putus dengan guru Iqdam yang membawa kita menuju ke Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umur kita tidak tahu, ayuhal ikhwan. Saya bangga dengan Gus Iqdam yang mengantarkan umat Nabi Muhammad kepada nabinya, yang mengantarkan umat Nabi Muhammad menyebabkan husnul khatimah, terutama pada pemuda-pemudanya yang disabdakan oleh Nabi, asyabab su'batum minal junun, masa muda adalah cabang daripada kegilaan. Saudara-saudara, macam-macam kegilaannya.
sama guru kita, kegilaan kita dihantarkan. Ada gila yang menuju Anda husnul khatimah, ada gila yang mengantarkan Anda dukhulul jannah, adalah gila dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, tergila-gila dengan Nabi Muhammad. Di hatinya ada Nabi Muhammad. Wahasya antahrukan nara qalban fihi mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, sejuta kali tidak mungkin api neraka akan membakar satu jasad yang di dalam hatinya ada mahabbah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan ayuhal ikhwan. Kita tidak tahu. Tidak tahu umur kita akan menuju darul baqa. Saya akan mati, Anda akan mati, pendahulu-pendahulu kita sudah pada mati. Semua kita bakal berpisah, kita bakal masuk ke dalam lubang kubur. Kita kepingin masuk di dalam kubur, di samping kita ini ada Nabi Muhammad. Kita pengen dikubur ketika istrimu lari, anakmu lari, saudaramu lari, temanmu meninggalkanmu. Satu-satunya manusia yang kita harapkan tidak bakal meninggalkan kita, wallahi, hanya Maulana Muhammad. Sayyidina Uthman, al-asyaratuna mubasysyaruna bil jannah, idza ra'a janazatan yabki wa idza ra'a al-maqbara yabki. Beliau kalau melihat jenazah menangis, melihat pekuburan menangis. Ditanya kenapa? Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Alam barzah pertama kali, akhirat itu alam barzah. Siapa yang selamat, kedepannya nikmat tempatnya surga. Tapi yang sangat mengerikan, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang tidak selamat, masuk ke dalam kubur tambah berat. Kata Syekh al-Imam al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, wali kutub saja masih takut mati su'ul khotimah, mati tidak membawa iman. Mari saya ajak bertaubat. Mahalul Qiyam yang pertama kita bertaubat, nanti Mahalul Qiyam seterusnya dilanjutkan dengan Maulid Sumtud Durar. Saya ajak bertaubat, munajat kepada Hadratullah. Saya akui saya banyak dosa, Anda banyak dosa. Kita semuanya ahli dosa. Ada majelis sabilut taubah. Kita munajat, minta kepada Allah. Di bulan Ramadan minta. Anda doa di rumah Anda sendiri sama Anda berdoa di majelisnya Gus Ikdam ya beda. Kalau Anda di rumah, kita mungkin di rumah kena makanan haram, ini dan lain-lain. Kalau di sini tidak berkumpul 40 orang kecuali ada satu waliyun min auliyaillah yang mustajabud dakwah. Loh, kenapa kok harus berdiri pakai Mahalul Qiyam? Menghadirkan roh suci Nabi Muhammad. Is'alullah wadu'u ismi fa innani syafi'ul lakum ila rabbikum. Kalau Anda berdoa munajat yang mengamini Nabi Muhammad, kira-kira diterima apa tidak? Yang mengamini Rasulullah loh ini. Bukan siapa-siapa yang mengamini, Nabi Muhammad. Diamini oleh Nabi. Kita menjerit, menangis, menyebut nama Hadratullah. Majelisnya saja sabilu taubah, jalan menuju taubat kepada Hadratullah. Mari sama-sama kita khusyuk, hadirkan hati. Mudah-mudahan mari kita sama-sama memohon bulan Ramadan ini luar biasa. Jangan Anda berkeyakinan, saya siapa di antara yang berani mengatakan Ramadan tahun depan saya masih hidup? Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang tahu umurnya orang.
minta dapat Lailatul Qadar, minta pengampunan oleh Allah Ta'ala, minta diberi. Hati kita hadir, khusyuk. Komunikasi sama Mr. James ada? Nggak ada. Muridnya ning renek sing iso bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris mana? Bahasa Inggris mana? Beneran itu ibu-ibu perempuan. Oke, coba kasihkan mic bahasa Inggris. Terus Mr. James kasih mic ndi mic? Jam 5 km kakak ngejam. Mic ndi? Sitok Bentar Bu Guru. Mic ndi? Meneng ae. Wah, itu Pak. Nah, diantarkan ke Mr. James buat penguat keimanan kita. Ya. Coba disapa, yang dampingi Pak. Apa dikei mic sitok engkas ya? Nggih penerjemah sandingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus Habib, nama saya Sri Suwartati. My name is Sri. I come just today from Jakarta. I just wanted to know, maybe this is what you think about Islam. Yes, because this is I think you have experience or you know about Islam before, but what you think mostly about Islam? Why you think I should become mualaf? That is only like that. Sorry, maybe yes. ST iki wonge lengkap. Bahasa Inggris, Arab, Eropa menguasai. Iya nggak apa-apa. Bu Sri ya? Jakarta? Iya. Loh, asli dari Jakarta? Berangkat dari Jakarta? Ya dari Jakarta, cuma saudaraku ngajak ke sini, aku nggak tahu sama sekali, cuman dia bilang tentang Maulid Situduro. Jadi aku cuman penasaran, aku datang sini. Pertama kali? Pertama kali nggih. Luar biasa, Masya Allah Bu Sri. Makasih loh Bu Sri. Coba, Mr. James, you jawab. Kalam-kalam walau kolilan. It's a better religion. Mikir cedek no, Mister. What do you think about Islam? Why you decide about become mualaf? Very honest and very truthful. As only like that, because maybe some issue, some about you hear about Islam, then mostly in US and something like Islam is mostly Islamophobia. Is people a lot of know about Islamophobia. Then why you choose you understand about Islam? Why? It's only I just curious about that. Why you become like that? Sorry. Nganu Bu Sri, mengke kalih jenengan artek nih, mesakne cacah ra paham. Nyuwun ngapunten Gus. Nek kula paham mawon. Maksud pertanyaan saya cuma pengen tahu tentang mengapa beliau memutuskan menjadi mualaf. Apa yang pertama kali beliau pikirkan tentang Islam? Karena terlalu banyak isu di Amerika sana tentang Islamophobia. Ayo coba cerita. The reason why I became Islam because I did not like the way America treated the Palestinian people and that Israel did not own the land. And I believe that Islam is the truth religion. I see. Okay. Gimana? Dian jawab apa? Kalau saya tahu kasihan anak-anak ini loh, ngowoh semua. Anak-anak ngowoh semua, kasihan. Intinya aja ya Gus, intinya adalah tentang Islam adalah agama yang percaya buat beliau dan dia karena ada against dengan Palestina, peperangan gitu. Bener. Jadi dia lebih consider. Berarti Bu Sri memang bisa. Loh, enggak. Iki ya Las Vegas iki mburi tato iki. Enggak, Kak, kemarin waktu sebelum syahadat itu tak tanya, kenapa? Beliau memang jawab seperti itu.
Jadi di sana ketika di mana Texas, dia nggak begitu suka kalau orang-orang itu yang banyak membela Israel, dia nggak suka. Orang-orang kok membenci Palestina itu dia nggak suka. Makanya salah satu itu menjadi penyebabnya ya kayak yang disampaikan Bu Sri itu tadi. Yes, yes, Ustadz Mustafa. Yes. Yes, yes. Yes, yes, piye. Thank you, Mr. James. Nice to Susu know you. kormol. Nice to know you too. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Thank you Bu Sri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bentar Bu Sri. Ngapunten. Jenengan guru bahasa Inggris. Mboten saya. Udah kok luwes bahasa Inggris. Karena saya lebih banyak perjalanan ke luar negeri, saya punya bisnis ada di luar negeri juga. Wah. Oke, ngapunten. Nganu Bu Sri. Yeah. Nah ini di Jawa Timur berapa hari? 5 hari. Oh, berarti awalnya ke sini nggak tahu, cuma diajak saudara. Nggih, nggih. Oh, tapi kok bisa nggih orang mana aslinya? Jawa, Surabaya. Siap. Cuman saya lahir besar di Jakarta. Lah itu saudaranya rumahnya mana? Desa apa? Krian Mojokerto. Ini tadi berangkat dari Krian, Boten dari Kediri. rumah temen saudara. Bukan, anak saya dinas dia dokter di Puskesmas Pesantren Kediri. Wah, tepuk tangan buat Bu Sri. Istimewa. Punten. Pasti Pak dokter apa Bu dokter anaknya? Bu dokter. Wah, Bu dokter seneng Ibu pinter bahasa Inggris. Kaya gusing ini. Nggih, nggih, nggih. Ya. Gimana komentar jenengan tentang Maulid Simbudurar malam hari ini gimana, Bu Sri? Alhamdulillah benar-benar berbeda dengan apa yang pernah saya datang, juga beberapa di tempat saya suka datang juga. Kalau di bulan Ramadan di sini berbeda suasananya. Apa yang dirasakan di sini? Enggak tahu ya, enggak tahu ya Gus, cuman perasaannya lebih gimana ya? Ya Merasuk. boten merasuk, cuman kayaknya saya merasa saya berada di Raudhah. Masya Allah. Ngeri Pak, ngeri. Ngeri. Wah ning Raudhah. Wis kaya ning Madinah kae lho, Pak. Ya Allah, dredeg aku malian. Ngeri aku. Kowe kok sahabat sapa kowe, Pak? Sahabat selawat. Makasih Bu Sri, mohon maaf kalau banyak salahnya ya. Kapan-kapan kesini lagi Bu Sri. Insya Allah, insya Allah. Yeah, thank you very much, thank you, thank you. My pleasure. Yes, you're welcome. Loh, usahaku ning luar negeri akeh. Kaya Bu Sri aku kongsi karo Amerika, Rusia. Nggih, ngapunten. Pak Mustafa, coba mic-nya dikasihkan Pak Mustafa sebelahnya Mr. James biar bisa menjelaskan buat motivasi kita semua. Mic-nya dikasihkan itu sebelahnya Mr. James. Mr. James kan pidato. Yes? What? Mr. James? A speech? Yes. Like what? Di, mikir weh no to. Oh iya. Uh-oh. You're too... Pak Mustafa, coba jelaskan, ceritakan gimana kehadiran Mr. James di sini. Ini Pak Mustafa ini, jenengan perkenalan dulu Pak Mustafa. Habib juga biar tahu ceritanya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ida sudah beri waktu kepada kami untuk hadir sini. Awal mula kami ketemu itu di TikTok, Gus. Di TikTok? Iya, jadi saya itu live di TikTok. Siap. Ada gift, saya menghibur gitu. Terus dia masuk ke live saya, terus ngobrol. Siap. Dia menginginkan untuk bisa hadir di Indonesia. Yes. Nah, setelah ngobrol saya tahu maksud dia, terus saya kasih nomor WA saya, nyambung akhirnya. Di situ saya tahu beliau tuh inginnya tinggal di Indonesia untuk belajar Islam lebih baik lagi, terus ingin gabung dengan keluarga yang dia inginkan, karena di sana dia tuh beliaunya itu tidak ada keluarga yang dia ikuti, sebatang kara di sana. Di sana sebatang kara. Iya, sebatang kara. Terus dia itu punya 5 saudara, yang 1, 2 ada meninggal, yang 3 itu putri tapi tidak akur, tinggalnya agak jauh gitu. Terus dia yang terakhir itu putra, adiknya itu putra, the boy.
Diadopsi oleh orang lain saat dia umur 12 tahun, adiknya itu umur setahun. Nah, saat dia first call dengan saya, ya WA itu tahu anak saya yang masih kecil, masih TKB. Dia ingat adiknya dulu. Waktu melihat anak jenengan. Anak saya, nggih. Di situ dia semakin mantep ingin silaturahmi ke tempat saya. Nggih. Akhirnya dari Texas ke sini. Iya, terbang ke sini itu sendirian. Masya Allah. 36 jam. Luar biasa. Sendirian. Izin ngapunten. Beliau Mr. James ini mulai tertarik Islam itu mulai di Amerika. Ini memperjelas yang tadi komunikasinya sama Bu Sri. Mulai dari Amerika apa ketika sudah bertemu jenengan melihat situasi di sini? Di Amerika. Oh, jadi waktu di Amerika sudah tertarik dengan Islam? Iya, sudah. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi kalau dulu itu di tempat dia kan ada banyak orang yang fobia Islam. Oh iya. Nah, jadi kalau teman tangganya ngomongin Islam terus menjelek-jelekan itu nggak terima. Oh. Emosi gitu rasanya. Emosi. Marah, nggak terima lah. Inggrisnya esmosi itu. Apa yang membuat tertarik kata dia waktu cerita ke jenengan Pak Mustafa sama Islam itu? What do you interest to Islam? Why to convert Islam? Interesting Islam. Why? Close. Yes. Very good. Islam is real religion. Enggak kulino, wong apik Pak, enggak kulino nyekel mic. Yes. I'm very happy being in Islam. Dia di Islam itu bahagia. Sangat bahagia. How do I do it? I'm nervous. There's so many people. Beliaunya itu katanya nervous, grogi dilihat orang banyak kayak gini. Oh. Jadi nggak bisa bicara banyak katanya. Oh, dereng kulina. Iya, dereng kulina. Dereng kulina. Siap. Kemarin gimana ceritanya kok bisa mualaf ke sini? Ceritanya gimana? Sama saudara itu diarahkan ke Gus Ikdam, terus diminta untuk datang ke pondok. Awal tuh saya datang ke depan sini, nggak ada yang tutup, nggak ada yang besol. Gimana caranya ketemu Ikdam? Terus saya mikir gini, ditanya sama adik saya itu gini. Biasanya kalau pagi itu Gus Idam ngecek orang pasang paving di belakang gitu. Oh iya nek sing niteni ya. Wis gak aman iki berarti. Nggih, terus. Saya muter ke belakang sana melihat jenengan pakai kaos putih. Langsung aja, oh itu Gus Idam, langsungnya mendatangi jenengan kemarin. Jadi pagi itu saya cari waktu yang pokoknya nggak bisa ditemui orang. Saya biar bisa lihat bangunan, ngontrol santri dan sebagainya. Lah beliau itu tahu ketemu, terus moro-moro nggo wong Texas iki. Keren nih Mr. James. Dan ini pengen banget ini hidup di Indonesia. Ya, doakan bisa hidup di Indonesia. Amin. Biar tambah istiqomah nanti, biar dekat para ulama kayak malam hari ini. Bisa ditanya malam hari ini apa yang dirasakan Mr. James? What do you feel in this place with around people here? I feel very much loved. And then? And people are good here in Indonesia. And then? And the people are friendly and not no hate in this country like in America. There's a lot of hate in America. Apa? Jadi beliaunya itu sayang sama orang sini, suka banget. Dan secara besar dia itu wait a minute. Please repeat. Repeat please. Repeat. What? Repeat. Balenono. Say it again. About America? Yes. All right, there's a lot of hate in America, and there's a lot of peace and love in your country in Indonesia. I see that with my own eyes. Jadi Amerika itu banyak kebencian dan kejahatan, tapi di sini beda. Banyak kasih sayang, pengertian, kebaikan gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini. Makanya ini sangat aneh ketika ada orang lahir di Indonesia, bahkan nanti matinya juga dikubur di Indonesia, tapi tidak cinta dengan Indonesia, sangat aneh.
Orang Texas, orang Amerika saja kayak Mr. Jem datang ke sini seneng, cinta dengan Indonesia. Berarti kan yang parah itu perasaan kita sendiri, bener nggak? Bahkan kata Pak Mustafa ini tadi, ketika di rumahnya Pak Mustafa itu hari-harinya seneng keluar, awor tonggo-tonggo. Jadi ruh tonggo-tonggo serawung, ngobrol. Grab ya piye? Jadi roh tonggo-tonggo ning ngarep omah ya seneng, beliau seneng. Luar biasa.